Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Oh iya, Ada keperluan apa, Pak? ini Bu, saya mau buat SIM. Kamu udah bawa fotokopi KTP-nya sama surat kesehatan belum? Fotokopi KTP, surat kesehatan ini. Oke, berkasnya sudah saya terima. Tunggu bentar ya, saya cek dulu. Oke, berkasnya sudah saya terima. Kamu isi formularnya terlebih dahulu. Oke. Formulirnya sudah saya isi Bu. Ya, baik. Selanjutnya mengikuti proses ujian pembuatan SIM. Oke, selanjutnya Mas Marco. Iya Bu. Bisa ngobrol sini ya. Oke. Ya, 1, 2. Oke, SIM-nya jadinya besok. Besok Mas datang lagi kemari ya. Oh iya, makasih ya Bu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Public Speaking yang beranggotakan Marco, Angel, Debbie, dan Sainshal. Pada kesempatan kali ini kami mau menjelaskan sedikit informasi mengenai prosedur dalam pembuatan SIM. Berbicara mengenai SIM, kalian tahu nggak sih SIM itu apa? Ya, jadi SIM adalah singkatan dari Surat Izin Mengemudi. Di Indonesia, surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh pengendara kendaraan di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam peraturan yang berlaku, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi. Posisi SIM ini juga terhitung wajib untuk dimiliki bagi seseorang yang telah memiliki ataupun sudah bisa mengendarai kendaraan. Karena tanpa adanya SIM, maka kita bisa saja ditilang sama polisi karena telah melanggar peraturan yang tertulis pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Inilah mengapa SIM di Indonesia wajib dimiliki oleh seseorang pengendara kendaraan bermotor, tentunya untuk menjadi bukti secara tertulis dan tercatat bahwa individu pemilik SIM tersebut telah memenuhi syarat serta mampu membawa kendaraan tersebut sekaligus memenuhi aturan di jalan. Dengan adanya SIM sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Polri untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengendara ini menjadi bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, uji kemampuan, dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kompetensi mengemudi ialah kemampuan seseorang mengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudi
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan baik dan benar sesuai pernyataan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut beberapa jenis SIM dengan kegunaannya. SIM A, SIM untuk kendaraan motor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg. Kemudian ada SIM A khusus, SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil KJ4 yang digunakan untuk angkutan orang ataupun barang. Kemudian ada SIM B1, SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Kemudian ada SIM B2 untuk SIM kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Yang berikutnya juga ada SIM C, SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Yang terakhir juga ada SIM D, SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas atau kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat pembuatan SIM. Yang pertama, pemohon berusia minimal 17 tahun. Yang kedua, sudah punya kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga, membawa pas foto berukuran 3x4, 2 lembar, bisa baca tulis, dan membawa serta surat keterangan sehat dari dokter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa SIM tersebut diperlukan. Yang pertama, SIM itu adalah tanda bahwa kita itu telah siap untuk membawa kendaraan bermotor di jalan. Mungkin teman-teman sendiri sering menemukan ada pengendara yang naik motornya ugal-ugalan atau melanggar lampu merah, melanggar lampu lalu lintas. Nah, mungkin mereka tersebut tidak memiliki SIM atau SIM-nya nembak kali ya. Nah, SIM tersebut diperlukan sebagai tanda bahwa kita itu benar-benar tahu peraturan yang ada di jalan raya, sehingga kita dengan tertib mengikuti peraturan-peraturan yang ada, jadi meminimalisir kecelakaan bermotor yang ada di jalan raya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara membuat SIM secara langsung di kantor polisi. Yang pertama, datang langsung ke kantor polisi terdekat pada hari dan jam kerja dengan membawa persyaratan pembuatan SIM. Yang kedua, ambil atau beli permohonan pembuatan SIM. Anda juga bisa membayar premi asuransi, tapi tidak wajib melakukannya. Yang ketiga, isikan formulir permohonan, lalu serahkan ke petugas pada loket yang sudah tersedia. Tunggu sampai nama Anda dipanggil oleh petugas. Yang keempat, setelah dipanggil, Anda akan diminta untuk menyelesaikan tahapan ujian. Terdapat 2 jenis ujian, yaitu yang pertama, ujian teori. Anda akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar rambu lalu lintas, marka jalan, dan hal lain yang berhubungan dengan peraturan berkendara. Jika tidak lulus, maka Anda masih diberi kesempatan untuk mengulang ujian teori setelah waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Apabila hendak ujian lagi, lalu tidak lulus sampai berkali-kali, Anda tidak perlu membayar, bahkan mendapatkan layanan bebas biaya SIM. Yang kedua, itu ujian praktik. Anda akan diminta untuk mengendarai kendaraan bermotor di lapangan terbuka Satpas SIM. Ujian berkendara ini tergantung pada jenis SIM yang akan Anda buat. Apabila lulus ujian, Anda akan diminta untuk menunggu lagi sampai dipanggil untuk melengkapi data-data. Tahapan terakhir dari rangkaian cara membuat SIM adalah mengambil SIM Anda di loket setelah nama Anda dipanggil. Berapa totalnya?